Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan marilah kita senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ar-risalatul mu'awanah wa nalla bihima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi ta'lifi baina qulubil mu'minin. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau semua bi ta'lifi, selalu untuk merukunkan baina qulubil mu'minin, di antara hatinya orang-orang yang beriman. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'din, dan jadilah di antara kamu semua itu saling mencintai, saling mengasihi, dan sebagai wujud dari ta'awun di antara umat Islam, orang mukmin. Bi'idharil mahasini wa satril qabaih, dengan cara menampakkan idhar, menampakkan mahasinin, suatu kebaikan, tampakkan, saling membantu, saling memberi, saling mengirim, silaturahim, karena ini syiar. Jadi di antara mukmin harus menunjukkan kita itu umatan wahidatan, umat yang satu, yang merukun, yang menyayangi dan saling memberi. Wasatril qabaih, dan menutupi keburukan-keburukan di antara kita. Bapak sekalian, rupanya kitab ini ngeritik kita semua. Sekarang yang terjadi kebalikannya, keburukan, kejelekan teman diungkap, khususnya di media sosial. Sesama mukmin tidak lagi mencintai, tapi saling memusuhi, bahkan saling mengkafirkan, takfiri. Ini satu sikap yang salah. Dan kalau ada orang yang lagi ada masalah, bukan datil bain, bukan untuk dirukunkan kembali, tapi yang ada justru sini dikompori, saling difitnah, sehingga terjadi percekcokan, permusuhan di antara mukmin. Jadi ini jangan, kita diingatkan Bapak sekalian, jangan kita melakukan itu. Tunjukkan kasih sayang, tampakkan saling tolong menolong kita di antara sesama mukmin, karena ini syiar bahwa Islam itu satu, mukmin itu adalah kalbunyan, seperti bangunan kan, ya sudah baslu badon, yang saling memperkuat di antara yang lain. Wa alaika bi islahi dzatil bainihim, dan mestikan bagimu untuk mendamaikan, merukunkan kalau di antara umat Islam itu ada yang berbeda. Kalau ada perbedaan, tabayun dulu, jangan langsung diterima, langsung dijudge,
ini salah itu salah, tapi dirukunkan. Fa innal lil islahi fadlan yazidu ala fadl nafli. Karena mendamaikan orang yang sedang berselisih itu amalnya itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah di atas sunnah adalah mendamaikan kalau ada orang berselisih. Suami istri ada masalah, jangan dikompori, pisah saja, firaq saja, cerai saja, jangan, damaikan. Karena itu melebihi dari amal-amal ibadah sholat. Seperti apa? Minas sholati wasyam, sholat sunnah dan puasa sunnah itu kalah pahalanya dengan mendamaikan kalau ada orang sedang berselisih. Panggil ke tempat tertutup, kedua belah pihak, satu sisi apa masalahnya, sisi yang masalahnya, setelah ketemu masalah sesungguhnya nanti dipertemukan, baru namanya dzati bainah. Jadi mendamaikan di antara keduanya. Wala siyama bainal walidi wa waladihi, terlebih lagi mendamaikan antara orang tua dan anaknya. Seringkali anaknya pengkerengan karena dimintai uang orang tuanya, ya, kemudian kurang, anaknya marah. Jangan, karena itu didamaikan. Pada saatnya orang tua kalau sudah ada uang nanti dikirim juga, nanti diberi juga. Sekarang masih ada kepentingan lain. Nah, jangan dikomporin sehingga anaknya lebih berani. Jangan. Wal qoribi wa qorobatih, dan kerabat-kerabat dekat lainnya. Bisa teman, bisa keluarga inti, antara keluarga maka harus didamaikan. Qala Allah Ta'ala, innamal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Dalam Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu kalau sedang ada masalah. Jangan seperti sekarang, sini ada masalah, lah ini pas ada proyek untuk membentrokkan antara kedua belah pihak. Udah, nanti kalau ada masalah pihak ketiga yang akan menang. Nah, ini jangan. Wa iyyaka, dan hendaklah kamu berhati-hati, fa wasadadatil baini bin namimah wal ghibah wa nahwihima. Jangan kamu merusak hubungan kekerabatan bin namimah dengan mengadu domba, wal ghibah, dan saling menggunjing, wa nahwihiha, dan hal semacam itu. Bapak sekalian, kalau kita lagi lihat medsos ini kan kita ngelus dada ya, sedih. Satu ngelokkan yang lain. Kelompok ini membela, katakan mendukung nomor 1, yang lain nomor 2, saling bentrok, saling mengolok-olok. Padahal itu hanya 5 tahun sekali. Ghibah di mana-mana. Oh, itu berapa? Sudah dibeli berapa? Kok milih itu? Nah, tidak usah. Itu semua kan urusan hati. Ambil hikmahnya, ya. Karena al-ghibah wan namimah itu adalah sesuatu yang salah, ya. Mimma yujibut tanafuri wat tadabur, dari berbagai hal yang menyebabkan pertengkaran, wat tadaburu wat tadabura, dan permusuhan. Wa inna dzalika 'azimun 'inda Allah Ta'ala, dan orang yang namimah, orang yang ghibah, orang yang mengadu domba, itu adalah dosa besar di sisi Allah. Wan namimatu antan kula kalami insanil insan. Namimah itu adalah mengutip
perkataan satu disampaikan kepada orang lain, yang itu ditambah-tambahi, diadu domba, dipanas-panasin. Taksudu bidzalika fasadan bainahima, yang taksudu yang tujuannya bidzalika dengan cara menambahi, dengan cara mengomporin antara kedua belah pihak itu adalah fasadan, untuk membuat mereka fasad, rusak, bainahima, di antara mereka. Jahat atau jahat orang yang namimah, jahat. Orang ghibah dosa besar, dosa besar. Karena itu mari kita jaga betul, jangan sampai kita itu namimah wal ghibah. Itu fitnah. Al fitnatu asadul qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau bunuh satu orang, kalau fitnah itu keluarganya kena semuanya. Misalkan ada seseorang difitnah, yang kena bukan yang difitnah, tapi istrinya, keluarganya, anak-anaknya menanggung fitnah seperti itu. Apakah dosanya yang menfitnah itu tidak anak turun-temurun juga? Anak temurun juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namamun. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang namam, orang yang sukanya mengadu domba. Wa qala alaihi salam, dan juga Rasulullah bersabda, abghadukum illallahi ta'ala masya'una bainal akhabi. Orang-orang yang paling dibenci di antara kalian oleh Allah adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan saling mencintai. Ya. Bin namimah, tapi itu pura-pura. Sana kulaan masalah, di sini kulaan masalah, kemudian diadu domba, kemudian jadilah namamah al-mufarikuna, yang membuat perpecahan bainal ikhwan, di antara saudara sesama Islam. Jadi ini Allah marah betul kepada orang yang sukanya namimah, orang yang ghibah. Wal ghibatu hiya an tadhkura insanan fi aibanihi. Sedangkan bergunjing, ghibah adalah menuturkan seseorang di saat tidak ada orangnya, ya, bima yakruhu, sesuatu yang tidak disukai orang itu. Lek enak wonge disanjung-sanjung setinggi langit, begitu orangnya tidak ada, langsung diejek seperti kertas di bawah, di tanah, kemudian diinjak-injak. Apakah orang seperti tidak munafik? Munafik. Kalau ada orangnya nyanjung, kalau nggak ada orangnya diejek, dihancurkan karakter aslinya sendiri. Ini sangat bahaya. Walau karena hadiran, dan seandainya ia hadir di tempat itu, taksutu bidzalika natan kisahu, ia dapat merendahkan martabatnya. Jadi begini. Jadi ada 2, 3 sel komunitas. Kalau nggak ada orangnya, wow, macam-macam. Kalau udah ada orangnya, digejelek-gejelek, bahasa Jawa ya, digejelek-gejelek. Nah, eleh apa itu? Pura-pura jadi tokoh, padahal bukan siapa-siapa. Pura-pura jadi ulama padahal nggak bisa ngaji. Oh, orang seperti ini adalah orang yang dosanya luar biasa, dan itu sangat bahaya. Wasawaan hasalat tafhimu binutki awil isyarah awil kitabah, dan sama saja didapat pemahaman tersebut, ucapannya, isyaratnya, tulisannya. Mungkin tidak ngomong, tapi bikin hoaknya itu loh, yang nggak nguatin, mitnah orang kesana kemari.
Mungkin tidak ngomong, tidak nulis, tapi kalau lihat orang itu mencep, tidak mau mandang, diejek, heleh kau itu sopo. Orang seperti ini sungguh bahaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim ala muslim haramun damuhu. Setiap orang Islam atas orang Islam lainnya itu diharamkan darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan harga dirinya. Jangan merusak harga diri seseorang. Dibuka aibnya di depan umum. Ini perilaku yang sangat Allah marah kepada orang yang suka namimah wal ghibah. Wa qala alaihi salam al ghibatu asadu min zina. Bergunjing itu lebih bahaya, dosanya lebih dahsyat dibandingkan zina. Wa aqalla ila Musa alaihissalam mata ta'iban minal ghibah. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa, siapa saja yang meninggal dunia sebagai orang yang masih ghibah, minal ghibah, dan dia mata dan belum pernah ta'iban, belum pernah tobat, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, ya, maka ia adalah yang terakhir kali masuk surga. Ntar, masih ada tulisan ghibah, ntar, ini belakang aja masuk surganya. Setelah disiksa sekian lama di neraka, karena sukanya ghibah, sukanya namimah. Waman mata musyiron alaiha, dan siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih keadaan bergunjing, fahuwa awwalu mayyadkhulun nar, maka ia adalah orang yang pertama masuk neraka. Di list dulu siapa masuk neraka, yaitu orang yang menggunjing. Ya. Siapa orang yang paling paling terakhir masuk surga, itu adalah orang yang juga bergunjing yang belum bertaubat. Nah, karena itu ini semua adalah perbuatan zalim di antara sesama muslim. Karena itu Syekh Abdul Alamin mengatakan, wa iyyaka wa dzulma fa inna dzulmatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kamu jangan berbuat zalim, karena sesungguhnya zalim itu adalah kegelapan, dzulmatun yaumal qiyamah, yang bisa menjadikan gelap di yaumil qiyamah. Semua halangannya berat. Di maksar, di hisab, siratal mustaqim, semua gelap. Orang-orang yang sukanya ghibah dan namimah, karena ini perbuatan zalim. Qala Rasulullah zalim wala siyama dzulmul ibad, dan terlebih mendolimi para hamba Allah. Fa inna dzulmal ladzi la yatrukuhullah, karena sesungguhnya orang yang zalim adalah Allah tidak akan mau menerimanya. Allah akan tinggalkan kok. Orang zalim, penguasa dan pengusaha yang zalim, Allah nggak suka. Dan orang seperti ini akan ditinggal. Ditoleh aja enggak, disopoe enggak. Menungso, manusia itu tidak disapa sesama manusia itu sakit hati. Ada apa ya? Saya salah apa ya? Lah ini Gusti Allah nggak mau nyapa, Gusti Allah nggak mau noleh kita. Berarti kita kan sudah kebangetan zalimnya perbuatan dosa kita dan perbuatan-perbuatan jelek yang lain. Nah, karena itu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumil qiyamah bi hasanatin katsirah. Yang disebut orang yang paling muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut, adalah orang yang pada hari kiamat membawa amal banyak. Menurut dia, menurut saya amal saya banyak, neraca
perdagangan. Neraca amal ibadah kita saya surplus yang sangat banyak karena saya banyak sekali amal-amal. Tapi wayati waqad daraba hadza, namun ia datang dan sungguh ia telah memukul orang ini. Artinya memukul, mendolimi orang itu baik dari fisik maupun non fisik. Wa tatama hadza wa akhadha mala hadza, ia telah mencaci maki orang ini dan bahkan dia mengambil harta, kekayaan, kekuasaan orang itu, dizalimi, hasad sehingga orang itu tidak menjabat lagi di karakter assassination. Maka orang seperti ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut di yaumil akhir, karena hartanya, jabatannya menjadi tidak berkah karena itu akan mendatangkan dosa. Fayakhudha hadza min hasanatin, lalu orang itu yang dizalimi mengambil kebaikannya orang tersebut, pindah hartanya, ganjarannya, pahalanya pindah kepada yang difitnah, yang dizalimi. Sehingga ini nanti zong, orang yang suka zalim, orang yang suka fitnah, ghibah, zong, karena amalnya pindah. Ya, wa hadza min hasanati, dan orang ini dalam kebaikan orang tersebut, pindahlah kebaikannya itu. Fa idza qaniyat hasanahu, kalau sudah habis kebaikannya, ukhidha min sayiatihim, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka. Yang difitnah dosanya berkurang, pindah yang menfitnah. Makanya Bapak sekalian, kalau difitnah orang usah direwes, nggak usah digubris. Orang mau fitnah apapun monggo, karena Anda akan amalnya berkurang dan dosa kita akan pindah ke yang menfitnah. Cukuplah Allah menjadi wakil, dan cukuplah Allah yang akan menjadi penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bene, pakai bahasa Tulungagung ini, bene, stop noai. Wong mau fitnah bene lah. Kita nggak usah rewes ya, Bapak Ibu sekalian, nggak usah bales. Kalau ada orang menfitnah, mendolimi, nggak usah. Fatirul khat ala sayyatihi, lalu dibuang dosa-dosa itu atas dosa orang tersebut. Tsumma yukdhafu bihi finnar, kemudian orang yang suka ghibah, orang yang zalim adalah dilempar ke neraka. Fa inna waqa'at fi dhulumin ahid, lalu jika kamu terjumus dalam menzalimi seseorang, fabarid bil khuruji minhu bitamkini minal qasas, maka bersegeralah kamu melakukan permintaan maaf. Tidak cukup, tapi bil qasas, juga dikisos. Harus ada ikrar. Pernah menfitnah, maka dia harus mendatangi yang fitnah. Pak, Bu, saya pernah menfitnah, mohon maaf. Segeralah mohon saya dibales, kisos. In kana minal mudzalim nafsuhu, jika keadaan kezaliman itu perkara pendoliman terhadap jiwa sakitnya. Misalkan dipukul, pukul saya. Ingat Rasulullah juga pernah seperti itu. Sampai dia mau memukul punggungnya. Gitu. Jadi untuk menghapus dari kesalahan kedzaliman secara fisik itu, maka perlu dia menawarkan diri untuk dikisos. Wa bitalbil ikhlal, lalu meminta kehalalan. In kana min madzalimil irdiyah, jika keadaan kedzaliman itu dari perkara pendoliman yang menyangkut harga diri, minta maaf, Bapak, dulu saya menfitnah sehingga Bapak kehilangan jabatan. Enak gue. Kadung jabatannya hilang di fitnah baru minta maaf. Tapi oke lah, mau minta maaf masih bagus. Minta maaf.
Wa birati ma akhadtahu, dan dengan mengembalikan sesuatu yang telah mengambilnya. Bapak Ibu sekalian, saya tak ngomong kepada pimpinan lagi ya, dulu itu salah saya menfitnah. Saya akan mohon dengan hormat pada pimpinan agar panjenengan dikembalikan jabatan itu. Panjenengan tidak salah, saya yang salah. Tapi jabatannya sudah jadi rebutan yang lain gitu loh. Jadi anak cucunya kan mesti tidak ikhlas. Ingka namil madzalimil maliyah, kalau zalimnya itu karena urusan maliyah, kembalikan. Kalau hak seseorang itu kemudian kita ambil, maka harus dikembalikan. Wa fil hadis, di dalam hadis disampaikan kalau Rasulullah mangkanat ili akhi madlamatan falyastahil minhu, siapa saja yang ditanggungan dirinya kepada saudaranya itu berupa madlumatan, fastahil minhu, maka hendaklah meminta kehalalan di antara mereka. Maaf, harus berani minta maaf atas kesalahan-kesalahan itu. Qabla ayyatiyawmi dinarin fihi, setelah saat tidak ada lagi kegunaan dinar, wala dirham, dan tidak ada makna nilai lagi dirham. Wis kiamat, arep kiamat ndak penting urusan harta. Yang penting adalah amal. Loh, amalnya habis karena ghibah, amalnya habis karena namimah, karena kedzaliman. Dosanya tambah ditransfer dari orang yang dighibah. Maka hati-hati, kita semua jangan suka untuk menghibah. Fa in ta'adzara 'alaika rudda ba'dal madzalim, ya, innama hiyal hasanah wasi'at, sesungguhnya pada hari itu yang ada adalah kebaikan-kebaikan atau kejelekan-kejelekan. Lek api ya api, lek jelek ya jelek. Nanti di yaumil akhir itu udah nggak ada lagi tukar menukar pahala lagi, sudah habis di situ. Transfer dosa udah nggak ada, udah. Kalau sudah di yaumil kiamah, itu yang jelek ya jelek, yang baik ya baik. Maka dengan demikian, jika kamu kesulitan bagimu mengembalikan sebagian perkara pedzaliman, sulit. Jadi masih belum kiamat ya. Hatta lam yumkin bihal, hingga tidak memungkinkan dalam kondisi apapun. Misalkan yang didolimi wafat dulu, ya, fa'alil biskil lajali ila ta'ala, maka kamu harus betul-betul mendesak, artinya memohon dengan betul kepada Allah, wal intiqari wal ihtirari fi ayyurdika anka khosmaka. Kamu harus sikap yang butuh betul pada Allah agar Allah berkenan orang yang didolimi itu. Anda harus doakan, ya, karena nggak mungkin lagi minta maaf. Anda doakan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah saya fitnah itu dengan ridho kepadamu. Muka-muka walaupun dia wafat, ridho kepada saya dan saya doakan. Itu Bapak sekalian. Jadi rentetan orang ghibah, orang namimah, orang zalim itu panjang. Mulai dari kisos, mulai dari mengurangi amalnya, mentransfer dosa yang difitnah, panjang. Kalau sudah wafat, maka dia harus meminta ampun pada Allah dan memohon kepadanya. Kalau hutang piutang, berikan kepada ahli waris. Ahli warisnya tidak ada, berbuatlah baik untuk atas nama orang yang dizalimi, orang yang dihutangi itu. Itu cerita bukan cerita, ini aturan dalam hal akibat dari zalimah. Saya teruskan, wabil iktsari liman zalam tahu, dan mestikan bagimu untuk memperbanyak orang yang kamu telah mendolimnya itu, bidu'a, dengan doa, wal istighfar,
dan memohonkan ampun. Begitu Bapak sekalian, berat sekali akibat orang yang dolim, orang yang namimah, orang yang ghibah. Dan namimah, dolim, ghibah itu adalah bagian dari nafsu lawamah, nafsu diri manusia yang belum latifatul qalbi, yang belum hatinya dilembutkan. Nah, karena itu seseorang di dalam suluk yang pertama kali diajari di dalam zikirnya itu adalah zikir latifah, khususnya latifatul qalbi, yaitu melembutkan hatinya agar menghilangkan ghibah, tamak, kadzab, kidib, ya, kemudian al-makruh, saling menipu daya, namimah, dolim, dan sebagainya. Itu akibat dari nafsu lawamah. Nafsu lawamah hanya bisa dihapus melalui zikrul latifatu fil qalbi wa latifal qalbi. Hitungannya semua Bapak Ibu sekalian yang sudah berzikir tahu berapa kali kita harus berzikir untuk membersihkan kolbu kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga pengajian ini betul-betul membersihkan, membeningkan mata hati kita, sehingga keseharian kita menjadi orang-orang yang bisa menghindari namimah, dolim, dan juga ghibah. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.